kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang perlu kita sempurnakan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah kita harus mengetahui nama daripada besi, antaranya yang disebut dengan fursani. Kemudian yang harus kita tahu juga adalah cahaya daripada besi yang biasa disebut dengan nurmani. Kemudian rahasia daripada kedudukan besi yang ada pada rahasia diri kita itu yang disebut dengan nur titik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, para hadirin dan para pemirsa yang kami hormati dan sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya mengajak kepada kita sekalian untuk sama-sama bersyukur kehadiratullah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya berupa kesehatan, kekuatan, dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan suatu kegiatan rutinitas kita sebagaimana yang diharapkan bersama. Selawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in, dan insya Allah rahmat dan hidayahnya sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbul alamin. Para pemirsa dan para pendengar di rumah dan di mana saja berada, adapun topik yang harus kita bahas pada malam ini adalah merupakan lanjutan dari pembahasan kita yang lalu, yaitu membahas tentang kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang lebih kita sempurnakan penjelasannya satu demi satu pada malam ini. Para hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, dan para pemirsa dan para pendengar di mana pun Anda berada, adapun yang perlu kita bahas, yang kita sempurnakan pada malam ini, yaitu permulaan yang harus kita masuki pada rahasia diri, masuk pada titik rahasia pernapasan. Jadi yang harus kita lakukan ataupun rumusan-rumusan yang harus kita gunakan adalah yang pertama, tetap kita memahami, mendalami apa-apa yang telah kita jelaskan, kita rumuskan pada video-video sebelumnya, yaitu antaranya penjelasan tentang
diri, jati diri, dan lain-lain. Yang berikut kita tetap mengacu, memberikan acuan kepada pengenalan diri, maka kita dapat mengenal, setidak-tidaknya mengenal diri dan mengenal Allah dan merasakan kehadiran, aura-aura kehadiran daripada hembusan ruh rahasia Allah yang kita nikmati, yang kita alami bersama. Adapun kita masuk pada kelanjutan daripada kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang perlu kita sempurnakan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu permulaan yang harus kita masuki pada rahasia diri, masuk pada titik rahasia pernapasan. Jadi perlu kita garis bawahi titik rahasia pernapasan. Titik rahasia pernapasan itu seperti apa? Adapun perjalanan napas daripada setiap manusia, setiap seseorang yang biasa mengetahui dalam pernapasannya adalah yang kita tahu, yang semestinya napas itu yang hanya masuk dan yang hanya keluar. Jadi pernapasan itu yang kita alami secara normal, bahwa pernapasan itu adalah pernapasan yang masuk dan yang keluar. Jadi yang kita soroti pada malam ini adalah titik rahasia pernapasan itu, selain daripada yang masuk dan yang keluar, ada yang tidak pernah masuk dan tidak pernah keluar. Hanya kita dapat rasakan hembusan-hembusan tipis yang dapat merangsang tingkat pernapasan yang keluar dan masuk tersebut. Yang kedua, merasakan interaksi pada kata kun. Jadi bagaimana reaksi daripada kata kun itu yang didasari pada ayat Al-Quran, innama amruhu iza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun, itu bahwa interaksi daripada penciptaan alam semesta itu adalah pada penciptaan segala sesuatu sebelum adanya sesuatu. Jadi sebelum adanya sesuatu itu, yang kita telah ketahui bersama bahwa dengan adanya hembusan daripada kun fayakun itu, maka terciptalah yang disebut dengan ruhul azam, ataupun yang pada akhirnya yang menjadi cikal bakal daripada munculnya dari rahasia Nur Muhammad yang bersumber pada Nur Ilahiyah. Yang berikut, menikmati rasanya jasmani kita bersemayam pada hu. Jadi dengan titik rahasia pernapasan itu, jasmani kita akan kita nikmati bersemayamnya kita punya jasadiah ataupun kita punya jasmani bersemayam pada hu. Itu merupakan sumber daripada rahasia, karena yang kita dapat peroleh nanti bukan hanya jasmani kita
tidak dapat dimasuki oleh barang tajam ataupun barang benda-benda tumpul ataupun benda-benda runcing, tapi dia berbarengan dengan kesaktian sejati itu, bahwa kita di situ mendapatkan sesuatu rahasia tenaga dalam yang kita peroleh. Jadi dengan adanya jasmani kita ketika bersemayam pada zikirhu, maka seluruh aktivitas, seluruh keberadaan daripada diri kita, dari jasmani, rohani, maupun tingkat pernapasan itu tersinambungkan. Jadi kita tersinambungkan dengan hembusan ruh rahasia sampai terbawa pada kun fayakun. Itu hal-hal yang perlu kita bahas, kita jelaskan pada kesempatan ini. Kemudian untuk mempermantap kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang bersumber pada kekuatan rahasia Allah dan kekuatan dan kekuasaan Allah, hendaknya menyebut. Jadi kita dapat memperoleh kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang perlu kita sempurnakan pada penjelasan-penjelasan sebelumnya adalah kita harus mengetahui nama-nama daripada besi, antaranya yang disebut dengan Hursani. Kemudian yang harus kita tahu juga adalah cahaya daripada besi yang biasa disebut dengan Nurmani. Kemudian rahasia daripada kedudukan besi yang ada pada rahasia diri kita itu yang disebut dengan Nur Titik. Jadi Nur Titik itu apabila kita sinambungkan dengan zikirhu dan zikirkun yang kita masukkan, kita selubungkan pada kita punya diri sendiri, maka kita akan peroleh apa yang disebut dengan kekebalan yang hakiki dan kesaktian sejati yang selama ini kita cari bersama. Dampak daripada apa yang kita ketahui yang dapat kita sebut dengan nama-nama unsur zat besi, unsur nur besi, ataupun unsur rahasia besi, itu bisa-bisa kalau kita bisa nampakkan, kita bisa timbulkan, kita bisa buka pada diri kita sendiri, itu akan kita akan memperoleh kesaktian sejati, sehingga ketika kita berhadapan dengan itu semua, benda keras, benda tumpul, dengan benda tajam ataupun benda runcing, bisa-bisa dia ketika menyentuh kita punya diri itu akan jadi hampa. Itu yang pertama. Yang pertama itu jadi hampa. Yang kedua, kadangkala dia bisa melebur di antara kulit dan badan kita
yang telah dimasuki oleh kesaktian dan oleh kekebalan yang hakiki dari kesaktian sejati tersebut. Inti daripada apa yang kita jelaskan dan apa yang kita uraikan pada saat ini adalah zikir hu ataupun titik rahasia pernapasan yang berkesinambungkan, cara mensinambungkan antara titik hu, antara titik rahasia pernapasan dan kita berzikir dengan hu itu, dia nanti akan tersinambungkan dengan hembusan ruh rahasia, hembusan ruh rahasia yang sifatnya sangat halus yang kita rasakan dalam diri kita. Jadi antara titik rahasia pernapasan dan zikir kita bawa dengan zikir hu, maka dia akan tersinambungkan dengan hembusan rahasia, ruh rahasia yang berasal dari satu sumber, yaitu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita akan bawa ke kun, yang kita akan bawa ke kun itu, bahwa kun itu adalah sumber kekuasaan dan sumber kekuatan yang berasal dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian, sebagai lanjutannya adalah kita akan uji bersama melalui konsentrasi yang kita perlu pahami adalah titik rahasia pernapasan tadi yang kita barengi dengan zikir hu, yang kita barengi dengan sebutan besi, nama besi, nur besi dengan rahasia besi. Itu yang akan kita uji bersama pada saat ini. Dan apabila para pemirsa dan para pendengar sendiri akan bisa mencobanya sendiri. Sekarang kita akan mencobanya. Rumusannya seperti yang saya jelaskan tadi. Insya Allah akan terbuka pada kita punya diri dan akan menjadi cikal bakal yang dapat membendung dan dapat menolong kita di saat-saat yang genting, di saat-saat kita dalam keadaan yang tidak berhadapan dengan yang kita sama-sama tidak inginkan bersama. Jadi kita bermeditasi pada titik-titik yang dapat yang saya jelaskan tadi. Meditasi akan dimulai. Jadi kita bermeditasi ini adalah pertama-tama kita menelusuri titik rahasia pernapasan yang terakhir yang kita dapat rasakan hanya hembusan tipis yang akan menyelimuti diri sendiri. Kemudian kita barengi dengan sebutan-sebutan nama-nama besi, cahaya besi, nur besi, dan rahasia besi yang ada pada diri kita. Kita sinambungkan pada zikir hu dan zikir kun yang berkesinambungan langsung dengan rahasia, titik rahasia kekuatan dan kekuasaan yang berada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berkesinambungan langsung dengan kita punya diri sendiri, karena kita punya diri sendiri ini adalah pada dasarnya kejadiannya berasal dari satu sumber dan akan kembali
sumber itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering dikatakan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang kita menyebut inna lillahi bukan semata-mata nanti orang yang sudah meninggal, tapi kita mengembalikan dan menyatukan kembali daripada satu sumber yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk juga pada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ketika itu kita akan mendapatkan kekuatan, kita mendapatkan kesaktian, dan kita mendapatkan kekebalan yang hakiki. Jadi kekebalan yang hakiki itu tidak main-main. Kekebalan yang hakiki itu adalah kekebalan yang hak, asal dari kata hak, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan atas perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didasari dengan ilmu jin ataupun ilmu setania, namun ini termasuk ilmu yang bersumber daripada ilahiyat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi kita ketika masuk pada titik rahasia pernapasan itu, kita akan merasakan seakan-akan kita tidak bernapas lagi. Karena titik rahasia pernapasan itu, napas yang sudah tidak pernah masuk, tidak pernah keluar, yang merangsang pernapasan yang masuk dan yang keluar. Yang kita rasakan itu adalah hembusan dingin tipis pada tingkat yang terselubung pada kita punya rahasia diri sendiri. Kemudian kita barengi dengan zikir hu yang berkesinambungan dengan ruh hembusan rahasia Allah, sehingga kita masuk pada kekuatan dan kekuasaan yang tak terukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi pada saat kita akan merasakan sesuatu yang aneh dari diri kita sendiri itu, kita dibarengi dengan melihat seberkas cahaya, dan merasakan hembusan tipis yang lebih halus daripada angin. Maka kita tersinambungkan pada rahasia yang berada pada rahasia diri kita, yang berada pada ruang rahasia yang ada pada diri kita sendiri. Allahu Akbar. Jadi para pemirsa dan para pendengar yang saya muliakan, apabila para pemirsa dan para pendengar masih aktif untuk mengikuti penjelasan-penjelasan kami, jadi para pemirsa pun akan mencoba apa yang saya jelaskan dan akan merasakan apa yang saya akan jelaskan tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena ini akan membuka titik-titik, ada titik-titik rahasia, titik-titik kekuatan, dan titik-titik kesaktian yang ada pada kita punya rahasia diri seseorang, setiap manusia. Beberapa manfaat yang kita peroleh ketika bermeditasi pada hal-hal yang saya jelaskan tadi, bahwa 4 tingkatan yang kita akan peroleh, yaitu
Tingkatan pertama adalah kesaktian, kekebalan yang hakiki. Tingkatan yang kedua adalah kesaktian yang sejati. Tingkatan yang ketiga adalah jalur pengobatan kepada orang yang sakit. Yang tingkat keempat adalah ilmu untuk kematian pun kita akan peroleh di sini. Karena kita berhubungan langsung dengan ruang rahasia yang berada pada ruang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bahkan mengobati orang yang sakit jarak jauh pun kita bisa. Karena kita semua berasal dari jenis yang sama. Seseorang yang sakit adalah dia ada jasad. Seseorang yang sakit adalah dia ada nafas. Seseorang yang sakit dia ada kalbu. Seseorang yang sakit dia juga ada nyawa. Seseorang yang sakit dia juga ada ruang rahasia Allah yang terselubung pada dirinya sendiri. Ketika kita satukan, ketika kita hubungkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka terhubungkan akan terkuras penyakitnya seperti yang dia inginkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan ilmu jati diri. Inilah pembuktian bahwa ilmu ini adalah ilmu hakikat diri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi ini bisa membuka mata hati kita, bisa membuka mata batin kita, bisa membuka mata rahasia kita, bisa terbuka semua. Karena semua unsur-unsur kejadian yang ada pada alam semesta, semua unsur-unsur kejadian yang ada pada alam semesta itu, unsur-unsur dari alam semesta itu terdapat pada jasmani kita. Unsur-unsur hembusan ruh yang ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada pada diri kita. Dan itu dinyatakan oleh Allah sendiri dalam ayat-ayat. Kedekatan Allah kepada kita itu yang membuat kita bisa meditasi untuk selalu bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan dalam ayat wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, apabila ada seseorang yang bertanya-tanya tentang akunya itu adalah Allah, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, disinilah cara-cara begini yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya kedekatan kita kepada Allah itu, dengan kita seakan-akan selalu melaporkan diri, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka kepada kita. Yaitu yang dibuka kepada kita kalau kita misalnya mau meminta kekebalan yang hakiki, bahwa kekebalan yang hakiki itu kita akan peroleh karena itu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Kesaktian sejati kita peroleh karena itu yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Kita akan pelajari ini semua. Ini sangat bermanfaat. Ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Para pemirsa, para pendengar, di mana saja berada. Ini hal-hal yang sangat bermanfaat bagi diri kita sendiri. Allah. Allah. Allah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah. Didasari oleh pengenalan diri, didasari dengan adanya pengenalan diri kita akan mengenal Allah. Dengan adanya mengenal Allah, maka kita akan merasakan aura-aura, akan merasakan aura-aura kehadiran Allah pada kita punya diri sendiri. Ya Allah, ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Ya Allah. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahu Muhammad Akbar. wa ala ali Allahu sayyidina Akbar. Oh ya Allah. Muhammad. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apabila ini terbuka, maka Allah sendiri yang akan memberikan petunjuk kepada kita sendiri melalui kalbu, karena kalbu itu adalah merupakan Allahu Akbar. pelabuhan, bertempat berlabuhnya nur ilahiyat. Allah. Nantinya nur ilahiyat itu akan memberikan petunjuk langsung kepada kita melalui sukma, melalui rahasia diri kita sendiri. Ya, perkataan melalui perkataan kalbu yang akan masuk pada kita punya diri sendiri. Karena ini pakaian daripada para wali, pakaian para nabi, para anbiya, yang kita apabila menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh para wali, yang dimiliki oleh para anbiya, maka kita berusaha sedapat mungkin akan memperoleh itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan membukakannya kepada kita semua. Hal ini yang dapat membuat kita untuk menyempurnakan kita punya diri sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita tunjang dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu merupakan dialog langsung antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah bersyahadat. Bersyahadat itu adalah mengadakan pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diciptakan sesuatu, sebelum diciptakan alam semesta, sebelum diciptakan manusia, dua kalimat syahadat itu sudah terpatri pada Nur Muhammad SAW. Itu kita tidak bisa pungkiri. Semua apabila kita mempelajarinya, maka kita akan mengetahuinya bahwa yang pertama-tama menerima dua kalimat syahadat itu adalah Nur Muhammad. Nanti dia kelak berkelanjutan pada para nabi, para wali, dan para ulama-ulama. Dan awal mula daripada dua kalimat syahadat itu telah terikat antara Nur Allah dengan Nur Muhammad. Itu yang merupakan landasan kita
Di dalam hadis pun dikatakan bahwa man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dapat mengucapkan dua kalimat syahadat dalam akhir hayatnya, maka dia akan dijamin mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan nikmat surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dua kalimat syahadat itu merupakan satu pembuka daripada asal kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kita dapat rasakan sendiri perpaduan antara hu dengan kun. Kita dapat rasakan sendiri perpaduan antara hu dengan kun. Kita bisa rasakan sendiri. Apabila kita sudah masuk, Allahu Akbar. apabila kita sudah masuk pada ruang rahasia yang ada pada diri kita, kita rasakan sendiri perpaduan antara hu dengan kun. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Allahu Akbar. Allah. 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 Nah, itu yang nampaknya, nah, yang berarti dia terbuka kekebalan yang hakiki di situ, yang bersumber dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah. 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 Berarti dia sudah terbuka. Sudah terbuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang bersumber dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang kita peroleh itu adalah melunakkan besi. Yang kita peroleh adalah besi jadi hampa. Semua benda-benda menyentuh kita punya diri, kadang-kala dia jadi hampa. Yang jadi hampa itu adalah tingkatan yang tinggi. Yang melebur itu tingkatan yang kedua. Tingkatan yang pertama adalah jadi hampa. Jadi hampa. Asal kita barengi dengan sebutan-sebutan yang saya sebutkan tadi. Urusani, Nurmani, Nurutiti, Hampawa, Olwa, Diwi Meditia, Diome Mate oleh Junubai. Allahu Akbar. Itu yang akan kita sebut-sebut. Yang kita masukkan, yang kita selubungkan pada hu dan kun. Allah. Ya Allah. Mulai kita rasakan. Ini walaupun belum terbuka secara 100%, tapi setidak-tidaknya mulai kita rasakan. Mulai kita rasakan. Mulai kita rasakan nikmatnya yang saya jelaskan. Mulai kita rasakan. Allah Akbar. Ini tidak main-main, Pak. Tidak bukan baca-baca biasa, tapi itu kita selubungkan pada titik rahasia, kita selubungkan pada titik hu, kita selubungkan pada titik kun yang bersumber dari hadiratullah ta'ala yang kita buat untuk menyempurnakan. Yang kita peroleh bukan hanya satu. Yang kita peroleh bukan hanya kekebalan yang hakiki. Yang kita peroleh bukan hanya kebahagiaan
kebatinan, Allah. mata kebatinan, mata batin. Yang kita peroleh bukan hanya kesaktian sejati, namun yang kita peroleh termasuk kehakikian daripada diri kita sendiri, terbukanya kehakikian daripada kita punya diri sendiri, sampai kita bisa menembus titik-titik rahasia yang berada pada penciptaan alam semesta bersama isinya, itu yang akan terbuka nanti. Pandangan-pandangan kita jarak jauh sudah bisa, pergerakan kita jarak jauh bisa mengobati orang jarak jauh bisa. Itu yang akan kita peroleh nanti. Bukan hanya ke laki-laki, bukan hanya ke laki-laki, tapi ada beberapa aspek kita akan peroleh, karena kita semata-mata bersandar kepada kekuatan dan kekuasaan yang terselubung, yang dirahasiakan, yang kita akan buka pada diri kita sendiri. Nah, barangkali cukup dulu meditasi.